فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Qawaidil Arba'. Mana alamatnya? 15 kan? 16. Hah? 16. Cuma tidak mengasih tanda ya. Hah? 15. Kita di matanya. Kenapa anak lupa ngasih tanda? Taib, berarti sudah betul, berarti di 15 pertengahan ini ya. Taib 15. Berarti tandanya sudah betul ini. Taib. Qala Fadilatu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, qal fa'lam annal ibadata la tusamma ibadah. Maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidak dinamakan ibadah illa ma'at tauhid, kecuali disertai dengan tauhid. Soalnya kalau disertai dengan kesyirikan, amalan gugur. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan, pastilah amalanmu itu gugur dan engkau termasuk dari orang-orang yang merugi. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat kesyirikan, pastilah telah gugur apa yang dahulunya mereka amalkan. Qal kama anna sholata la tusamma shalah, sebagaimana salat tidak dinamakan salat illa ma'at thaharah, kecuali disertai dengan kesucian. Ini beliau memakai qiyas karena di zaman itu memang susah sekali masa pembaharuan Islam. Banyak orang yang berbuat syirik, rajin berbuat syirik, bahkan terbiasa untuk menyembah patung-patung, tapi tidak merasa itu sebagai kesyirikan dan tidak merasa itu akan membatalkan ibadah. Tapi mereka tahu dalam masalah fikih, sholat tidak sah kalau tidak bersuci. Ya, diingatkan ini polanya sama. Sebagaimana ibadah memiliki syarat, maka demikian pula sholat juga, sebagaimana sholat memiliki syarat, nah, ibadah secara umum juga ada syaratnya. Kalau syarat sah sholat adalah kesucian, demikian pula syarat sah ibadah adalah tauhid. Kalau ini gugur, maka yang itu juga akan menyebabkan gugur jika syarat tidak terpenuhi. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi. Jika engkau mengetahui bahwasanya Allah menciptakan dirimu untuk engkau menyembahnya, ibadatihi, idhofatul masdar ilal fa'il. Idhofatul masdar ila al-maf'ul, yaitu penyembahan kepadanya. Fa innal ibadata la takunu shahihah, maka sungguh ibadah tidak menjadi sah yardhahallahu subhanahu wa ta'ala, diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, illa idza tawaffara fiha syartan, kecuali jika terpenuhi di dalamnya dua syarat. Idza talla syartun min asyartain batulat, kalau ada satu saja syarat yang rusak, ikhtalla, rusak atau cacat dari dua syarat itu, maka ibadahnya batal. Asyartul awal antakuna khalisatan liwajhillah. Syarat pertama, dia ikhlas untuk mencari wajah Allah. Baik, intinya apa? Ikhlas agar masuk surga. Nanti di surga semoga kita diizinkan melihat indahnya wajah Allah. Walaisa fiha syirik, tanpa ada kesyirikan di dalamnya. Fa in khalataha syirkun batulat, jika ibadah tadi dicampuri dengan kesyirikan, dia batal. Hatta yang seperti ini pun banyak yang tahu, yaitu apa? Orang-orang Syafi'iyah atau orang-orang awamnya. Kita bilang Syafi'iyah karena kebanyakannya mengaku Syafi'iyah. Mereka tahu kalau riya itu akan membatalkan ibadah. Mereka tahu. Tapi bagaimana dengan apa? Syirik akbar tidak membatalkan ibadah. Gimana kalian tidak tahu? Sekitar syirik kecil saja ibadah menjadi batal. Gimana kalau syiriknya itu besar? Tentunya lebih merusak lagi, merusak segalanya. Mislu taharah, seperti kesucian. Idza khalataha hadasun batulat, jika kesucian itu tercampuri dengan hadas, maka dia batal walaupun hadasnya sedikit. Kita sudah bersuci bagus-bagus pakai air setengah liter lah atau kurang dari itu atau lebih misalkan.
Tapi terkena hadas walaupun sedikit. Ditanya, Pak Ustadz, Anda tadi kentut. Iya kentut tapi sedikit aja. Batal tak? Batal walaupun kentutnya hanya sangat sedikit. Baik. Yang penting apa? Memang terbukti ada kentut tadi, misalkan kentut atau mungkin pembatal-pembatal yang lain. Baik. Tidak disyaratkan kentutnya itu suaranya macam bom, tak disyaratkan. Baik. Maka batal walaupun sedikit. Sebagaimana kesyirikan walaupun sedikit dia akan membatalkan amalan yang dicampuri tadi. Qal kadzalika idza abadta Allah. Demikian pula jika Anda menyembah Allah summa asyrakta bih, kemudian Anda berbuat syirik kepadanya, batulat ibadatuk, ibadah Anda akan batal. Seperti yang dicontohkan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam kitab beliau Adabut Thalab. Yaitu apa? Seperti air yang dicampuri oleh pewarna. Kalau pewarnanya itu sampai ada kesan, maka dia akan merubah airnya itu. Pewarna sih tetap benda suci ya, asal dari pewarna. Walaupun dia sedikit, boleh jadi akan merubah warna dari air tersebut. Makanya kesyirikan walaupun sedikit, kalau terbukti memang ada kesyirikan di amalan tadi, ya gugur dia. Tapi kalau tidak terbukti, sekedar apa? Ada orang memuji, kemudian dia gembira, ini bukan kesyirikan, tapi tilka ajilu busral mukmin, kata Nabi. Itu adalah kegembiraan untuk mukmin yang disegerakan. Berarti apa? Bukan kesyirikan, walaupun boleh jadi orang menyangka itu kesyirikan. Baik. Menyangka itu riya. Tidak. Yang penting ibadahnya bukan karena agar dipuji orang. Qal wa hada syartul awal. Ini adalah syarat yang pertama. Asyartus tsani, syarat yang kedua, al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, syarat kedua juga wajib ada. Makanya kita masuk Islam dengan 2 kalimat syahadat, bukan hanya 1. Syahadat pertama la ilaha illallah, ini terkait dengan tauhid, terkait dengan keikhlasan. Syarat kedua Muhammadur Rasulullah, terkait dengan mutabaah, cara ibadahnya ikut Nabi atau berpandai-pandai membuat ajaran sendiri. Fa ayyu ibadatin lam ya'ti biha Rasulu sallallahu alaihi wasallam fa innaha batilatun wa marfudah. Ibadah apapun yang tidak dilakukan oleh Rasul, maka dia itu adalah batal dan tertolak. Li'annaha bid'atun wa khurafah, karena dia adalah bid'ah dan khayalan. Berhayal mendapatkan pahala banyak, ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Ini khurafah, yaitu takhayyulat, khayal. Kenapa dikatakan khurafah? Karena dulu katanya di zaman jahiliyah ada orang namanya khurafah, dia suka menipu orang, membuat khayalan ini itu. Akhirnya apa? Orang ingin membalas dia, mengatakan pada si khurafah ini, tahukah Anda hari ini ada begini-begini, ada pembagian hadiah begini. Bukan. Dia sebenarnya orang sudah tahu dia akan menipu. Maka ketika orang itu mengatakan, si khurafah mengatakan, hari ini si fulan akan bagi-bagi hadiah untuk menipu orang, biar orang terbuli, dia pergi ke sana tak ada apa-apa. Ternyata apa? Semua yang di sini sepakat, saya tahu memang semalam dia bilang dia mau bagi ini dan itu. Mari kita ke sana. Akhirnya yang khurafahnya bingung. Jangan-jangan betul. Akhirnya dia yang lari ke sana. Tertipu sendiri, padahal tak ada macam itu. Ini dikatakan khurafah, yaitu khayalan. Beliau menamakan itu khurafah di sini. Baik, karena apa? Mubtadi'nya berhayal mendapatkan pahala, padahal justru semakin menjauhkan dirinya dari Allah Ta'ala, karena berpandai-pandai terhadap syariat Nabi. Qal walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan suatu amalan, man ini adalah isim syarat. Baik, fi siyaqi apa ini ya? Nafi ya laisa. Berarti apa? Yufidul umum, siapapun dia. Kemudian amalan, ini nakirah fi siyaqin nafi, tufidul umum juga. Amalan apapun. Kalau tidak diajarkan oleh Nabi, maka dia itu tertolak. Yaitu amalan yang disandarkan kepada agama untuk melengkapi cara beragama dan semacam itu. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa fi riwayah man ahdasa fi amrina hadza,
barang siapa membuat-buat perkara baru di dalam urusan agama kami ini, ma laisa minhu, padahal perkara itu bukan bagian dari ajaran kami, fahuwa rad, maka dia tertolak. Ini riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Baik. Raddun ini masdar bermakna mardudun, yaitu apa? Isim maf'ul, tertolak. Fala budda an takunal ibadatu muwafiqatan lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka la budda, yaitu wajib. La mahid, tak boleh kita lari. Bahwasanya ibadah harus sesuai dengan ajaran yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, makanya ada istilah apa itu? Sunnah tarkiyah. Seperti yang dijelaskan oleh Az-Zarkashi, dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dijelaskan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Juga dijelaskan oleh Imam As-Sam'ani rahimahullah. Yang mana mereka semua mengatakan tarkuhu kafi'lih, yaitu apa? Wajib untuk diikuti. Ketika Nabi sengaja meninggalkan sesuatu padahal muqtadinya ada, faktor penutupnya ada, dan faktor penghalangnya tidak ada, tapi Nabi tidak melakukan itu, maka tahulah kita memang itu adalah sesuatu yang sengaja tidak dilakukan dan sengaja untuk tidak diajarkan. Berarti wajib untuk ditinggalkan sebagaimana Nabi meninggalkan itu. Ini dikatakan sunnah tarkiyah. Kalau la bistihsanatin nas, bukan dengan pandangan baik manusia. Baik, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannaf dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, yang mana beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in yarahan nasu hasanah. Semua bid'ah adalah kesesatan walaupun manusia memandang itu baik. Sanadnya sahih. Baik, makanya ibadah itu dengan dalil, bukan dengan istihsan, yaitu memandang baik. Makanya Imam Syafi'i mengatakan manistahsana faqad syarra. Barang siapa beramal dengan istihsan berarti dia membuat syariat. Boleh tidak kita membuat syariat sendiri? Ya tak boleh. Allah mengatakan am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadz zalimina lahum adzabun alim. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka dari agama ini yang tidak Allah izinkan? Ini soal ingkari. Kemudian Allah mengancam walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum. Kalau bukan karena kalimat keputusan yang nanti di hari kiamat Allah akan berikan, ini saya telah diselesaikan sekarang juga di antara mereka. Dan sungguh orang-orang yang zalim tadi akan mendapatkan siksaan yang pedih. Jadi ini dosa besar, diancam dengan siksaan yang pedih. Beribadah dengan membuat syariat sendiri. Qal wa niyatihim, dengan niat-niat mereka. Ini sering ya ucapan orang awam. Yang penting kan niatnya. Niat itu baru setengah syarat. Baru apa? Setengahnya. Setengah yang lain harus terpenuhi, yaitu ikut Nabi. Kalau semata-mata niatnya baik, niscaya orang-orang Nasara tidak dilaknat, tidak dikutuk oleh Allah Ta'ala. Tapi kenapa orang-orang Nasara itu dikutuk? Karena apa? Mereka walaupun memiliki niat-niat yang baik, tetapi mereka tidak mengikuti syariat Nabi mereka. Warahbaniyatani betada'uha ma katabna alaihim illa batigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Allah mencela orang-orang yang mengikuti Nabi Isa, tapi kemudian dengan hati yang lembut mereka membuat bid'ah rohbaniyah. Bid'ah rohbaniyah yaitu sengaja membujang dengan niat ibadah. Ibtada'uha, yaitu itu adalah bid'ah yang mereka perbuat. Ma katabna alaihim, kami tidak wajibkan pada mereka dengan perbuatan yang seperti itu. Illa batigha'a ridwanillah, hanya saja illa di sini adalah istina' munqati. Hanya saja kami wajibkan mereka mencari ridho Allah, tapi dengan rasionalnya sendiri. Oh, biar Allah ridho, kami ibadah 24 jam. Lalu bagaimana caranya? Tak perlu apa? Punya anak istri, nanti sibuk. Ini bid'ah rohbaniyah. Nah, setelah mereka membuat bid'ah itu, tahu-tahu fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Mereka tidak menjaga apa yang mereka perbuat tadi dengan sebenar-benarnya. Baik, yaitu apa? Dengan perkawinan yang sah mereka tak mau. Tapi ternyata di belakang layar mereka berzina, tidak mau menjaga apa yang mereka bid'ahkan sendiri. Yang haram-haram dilakukan, sementara yang disyariatkan malah ditinggalkan. Ini adalah orang-orang Nasara seperti itu. Pendetanya dengan para yang perempuannya suster, Indonesia bilang suster sih ya.
nan-nannya itu. Tayyib. Demikian pula orang awamnya, mereka melarang dan mencela yang namanya poligami, selalu memusuhi Islam dengan itu. Tetapi kalau zina, biasa. Orang-orang Nasara zina biasa. Dengan alasan, oh ini Yesus sudah menebus kami. Enak sekali hidupnya. Baik. Ini hancur cara berpikirnya itu. Qal fala budda. Oh ini tadi sudah. Wa maqasidihim. Bukan dengan semata-mata maksud-maksud yang baik, niat-niat yang baik. Madama annaha lam yadulla 'alaiha dalilun minasyara'. Selama tidak ada satu dalil dari syariat yang menunjukkan kepada ibadah tadi, fahiya bid'ah, maka dia adalah bid'ah, wala tanfa'u sahibaha, tidak bermanfaat untuk pelakunya. Bal tadurruh, bahkan membahayakannya. Ya, karena bukan sekedar bukan sekedar tertolak, tetapi apa? Tetapi terlaknat. Kalau yang melindungi pelaku ihdas saja terlaknat, apalagi pelaku ihdasnya itu sendiri. Maka ini membahayakan dirinya sendiri. Li'annaha maksiyah, karena dia maksiat. Maksiat bukan untuk diremehkan, tapi untuk diperangi. Wa in za'ama annahu taqarraba biha ilallahi azza wajal. Walaupun dia menyatakan dia berbuat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wajal. Mendekatkan diri kepada Allah dengan maksiat, maka pelakunya mubtadi'. Seperti kata Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa, kalau dia menggundul sih bahasa Indonesia. Di sini apa? Membotak rambutnya, tapi dengan niat ibadah, maka dia jadi mubtadi. Karena ibadah dengan cara yang betul tadi, bukan dengan cara yang betul. Contoh yang lain yang lebih jelas yaitu bid'ahnya orang-orang sufiyah. Mereka menari-nari atau minum khamar dengan niat mendekatkan diri pada Allah. Ini kata Syekhul Islam, mereka mubtadi. Karena maksiat malah dipakai untuk mendekatkan diri pada Allah. Walaupun maksiat. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.